Sampurasun. Saudara-saudara, saya akan melanjutkan kisah yang kemarin tentang eh, cerita, anggap saja ini cerita ya, yaitu Rakyat Sancang. Rakyat Sancang ini eh, anak dari yang bernama ibunya Arum Honje, dari seorang ayah yang punya kedudukan raja di Tarumanegara, yaitu Kertawarman. Dan anggap saja cerita ini hanya sebuah mitos, sebab cerita ini diambil dari sumber buku naskah Wangsakerta. Nah, cerita ini bisa dipercaya bagi yang percaya, yang tidak percaya ya jangan dipercayai. Dan ini perlu bukti-bukti yang lebih konkret ke depannya. Dan ini butuh pembuktian. Tetapi kalau kita merujuk kepada bahasa pitutur, pitutur ini adalah bahasa lisan, bahasa wicara yang diteruskan melalui ucapan orang tua gitu kan, oleh nenek moyang. Nah, di Sunda itu ada tokoh yang menerima Islam kan gitu. Ada Kian Santang, ada Rakyat Sancang. Nah, kalau menurut cerita orang tua, bahwa tokoh sentral yang akan saya ceritakan ini pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib kan gitu. Kenapa saya menceritakan kisah ini? Karena ini di kalangan orang-orang Jawa bagian barat sangat masif ya menceritakannya. Artinya cerita ini terus disampaikan gitu. Tetapi ada dua tokoh yang sangat berbeda ya, tokoh sentral ini. Yang pertama Kian Santang, yang kedua Rakyat Sancang kan gitu. Jadi kalau Rakyat Sancang itu sekitar abad ke itulah Sayyidina Ali kan gitu, berbarengan dengan Sayyidina Ali. Itu abad ke-7 Masehi. Sedangkan kalau Kian Santang itu ke sini ya, abad ke-16 gitu. Jadi jauh jaraknya. Nah, ternyata menurut cerita, ini cerita ya, yang percaya silahkan, yang tidak percaya silahkan. Nah, kenapa saya ini menjadi sumber rujukan kisah dari naskah Wangsakerta ini? Walaupun keakuratannya 0,001% ya kan gitu. Tetapi kalau mendengar kisah dari orang tua dulu, kok kenapa sih gitu diceritakan menurut lisan ke lisan gitu. Saya percaya sih ucapan orang tua dulu itu tidak ada unsur kebohongan, sebab mereka mengamalkan prinsip ucap tekad lampah itu harus konsisten gitu. Beda dengan sekarang gitu. Ya intinya hal-hal yang bersifat sakral itu mereka itu sangat menjaga pituturnya, sangat menjaga penyampaian kisah ini gitu. Terus kenapa sih kisah ini diceritakan itu bukan berdasarkan tulisan? Sebab kalau di Tatar Sunda Jawa bagian barat ini yang namanya tulisan itu mungkin ke arah piktogram ya, mungkin tulisannya berupa coretan atau gambar gitu. Kalau misalnya di satu relief, satu batu diukir disebut relief ya, ada misalnya gambar burung. Semua budaya, semua peradaban, semua bangsa
semua suku, semua yang berbeda bahasa pasti menyebut misalnya itu burung kan gitu. Sebab gambarnya gambar burung. Walaupun dengan ucapan berbeda-beda kan gitu. Ada yang mengatakan orang Sunda manuk, orang Jawa mengatakan cicak rowo kan gitu. Orang Melayu mengatakan burung gitu. Banyak orang orang English bird mungkin gitu. Banyak, tapi semua bisa mengatakan itu burung kan gitu, dengan bahasa masing-masing. Nah, kelebihan dari tulisan gambar itu sangat akurat, beda dengan tulisan huruf, sebab semua wilayah, semua peradaban itu punya identitas, punya ciri khas huruf masing-masing. Nah, di Tatar Sunda itu sendiri yang namanya huruf itu bukan terkontaminasi ya. Ada unsur Palawa kan gitu, ada huruf Palawa gitu. Tanda bukti bahwa kita itu pernah diduduki menjadi koloni, kalau bahasa sekarang dijajah oleh peradaban India. Makanya tanda buktinya adalah huruf. Terus lagi datang lagi orang-orang dari Persia, dari Timur Tengah, Arab. Maka kita mengenal tulisan huruf hijaiyah. Datang lagi Eropa, maka hari ini kita mengenal dan harus bisa membaca tulisan Latin kan gitu. Nah, itu adalah akibat dari akulturasi budaya dan juga siapa yang memerintah, siapa yang menguasai pada hari itu. Nah, kita bicara sejarah. Sejarah itu kan dari kata sajaroh, diserap dari bahasa Arab. Itu artinya pohon. Pohon itu kan mengandung 3 unsur. Akar, batang, buah. Uslun, far'un, uklun. Nah, sejarah ini dikaitkan dengan sistem mayor ataupun sistem pemerintahan. Suatu sistem yang berkaitan dengan manusia memerintah manusia. Nah, kembali lagi kepada bahasa pitutur. Bahasa pitutur ini berkaitan juga dengan ingatan. Kenapa di Tatar Sunda ingatan tentang orang yang bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sangat kuat, walaupun kesininya tertukar tokoh sentralnya kan gitu. Ada yang mengatakan Kian Santang kan gitu, padahal Kian Santang itu abad 16 kan gitu. Abad 15-16 ya kan gitu. Sedangkan Sayyidina Ali ini adalah sekitar abad ke-8, ke-7, ke-8 kan gitu. Jadi jauh jaraknya. Ternyata kalau kita runut kepada satu kisah, kepada satu naskah, walaupun naskah ini dianggap tidak valid gitu, dikarenakan naskah ini dari kertasnya saja, kertas modern kan gitu. Tapi ini juga bisalah sedikit, percaya tidak percaya silahkan. Nah, jadi menurut cerita bahwa anak raja yang bernama Kretawarman ini dari istri orang lokal, yaitu Rakan Sancang, yang punya ibu bernama Arum Honje dan ayahnya seorang raja Tarumanegara, yaitu Kretawarman, mencari jati diri, yaitu menerima suatu ajaran yang bagaimana ajaran itu tidak mengenal kasta. Artinya tidak mengenal tingkatan-tingkatan di masyarakat berdasarkan darah. Tidak mengenal tentang tingkatan nista, N-I-S-T-A, nista. Gitu. Makanya nista ini disinonimkan menjadi konotasinya ternista. Artinya rakyat jelata, artinya rakyat bawah ya. Orang lokal itu dalam kasta ajaran yang dibawa dari India itu adalah inlander, manusia terendah
Lalu Madya gitu. Kalau dalam bahasa Sunda mah Maja, padahal ditulis M-A-D-J kan gitu. Madya ya, itu ejaan dulu mungkin ya, ejaan yang belum disempurnakan. Dibacanya Maja, padahal mah Madya. Madya ini adalah tingkatan kedua, yaitu kebanyakan tokoh agama, bangsawan dan gitu. Terus elit-elit yang tidak terlibat dalam unsur pemerintahan, tetapi punya derajat yang tinggi, ahli ekonomi gitu. Itulah tingkatan-tingkatan seperti itu. Nah, pengkastaan ini meninggalkan jomplang yang sangat tinggi. Sebab orang-orang nista, orang-orang rakyat pribumi lokal yang memang rakyat-rakyat ini tidak punya hak untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan, seperti sains, seperti ilmu tata negara, seperti ilmu bagaimana orang-orang ini duduk di tingkat berada di circle kerajaan, gitu, di lingkungan kerajaan. Mereka itu adalah kebanyakan sebagai pekerja, walaupun ada di keraton, kan ada yang di kerajaan, ada yang keraton. Kalau kerajaan itu kan adalah peraja, artinya orang-orang yang memang bekerja dalam tingkatan yang atas. Kalau nista ini mereka kebanyakan pekerja keras, pekerja kasar, gitu ya. Ya begitu. Bagaimana orang-orang lokal ini. Kalau di zaman Jepang mungkin Romusa, kalau di zaman Belanda mungkin Rodi. Itulah. Jadi tingkatan-tingkatan yang sangat ternista. Tidak punya hak untuk belajar, tidak punya hak untuk bisa baca tulis, gitu. Tidak punya hak untuk ikut serta dalam pekerjaan kerajaan yang berkaitan dengan administrasi, tidak. Hanya pekerja kasar, hanya sebagai babu. Gitu. Nah, muncul seorang anak dari Sancang, dari kalau sekarang itu Garut. Nah, orang ini merasa ada hal yang memang tidak pantas dalam hidup ini, gitu. Mereka tidak layak dan tidak dimanusiakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan mindset. Kalau perutnya pasti mereka makan, sebab tenaga yang dibutuhkan dalam hal-hal kehidupan yang layak, gitu. Nah, maka untuk itu rakyat Sancang menjelajah, berkelana, mencari jati diri hingga ke Tatar Arab. Nah, konon cerita beliau bertemu dengan seorang khalifah waktu itu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi pada dasarnya butuh pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan kepemimpinan itu. Jadi tongkat itu kan ibarat komando, gitu. Diumpamakannya begitu, perumpamaan. Jadi artinya menjalankan satu ajaran ilahi ini butuh skill, kemampuan berupa retorika, berupa ilmu bacaan, terus lagi pengetahuan dan gitu. Jadi pada dasarnya rakyat Sancang ini menjadi seorang thalib, seorang mahasiswa dari Ali bin Abi Thalib, gitu. Dan begitulah ceritanya. Anggap saja ini dongeng ya, tapi begitulah kira-kira yang saya baca. Jadi pada intinya pangeran dari timur jauh berguru, menambah pengetahuan, skill dari Ali bin Abi Thalib hingga menjadi seorang yang diberi komando untuk menjalankan ajaran ilahi pada hari itu. Lalu sesudah beres di Hijaz ini sekarang Arab Saudi ya, ataupun daerah Arab lah. Hijaz ini meliputi Arab Saudi, terus lagi Kupah, bahkan wilayah Arab lah, wilayah Timur Tengah. Kembali lagi ke Tatar Sunda, ke wilayah Garut.
Dan hari itu yang namanya Al-Quran belum dimushafkan, artinya belum dikumpulkan, masih tercecer ya. Gitu. Jadi yang dibawa oleh Rakyat Sancang ini adalah dalam bentuk tulisan-tulisan beliau dengan memakai bahasa beliau. Itu jadi intisarinya. Jadi Al-Quran pada hari itu masih dalam bentuk yang ditulis dalam kulit, gitu, dalam lontar, itu menurut konon cerita. Gitu. Jadi pada dasarnya Rakan Sancang berguru dan diajar oleh Ali bin Abi Thalib, lalu ajaran-ajaran itu ditulis. Nah, ajaran-ajaran ini ditulis ke dalam bahasa Sunda. Gitu. Nah, bahwa tulisan-tulisan itu ada yang sebagian dikutip itu di dalam naskah itu, yaitu penyebutan nama Allah. Nama Allah itu disesuaikan dengan nama ageman di Tatar Jawa bagian barat itu dengan Hyang, gitu. Jadi terjemahkannya. Sedangkan nama-nama Hyang dalam bahasa lokal yang artinya Allah Zat yang Maha Sempurna yang pernah dikenal orang Sunda Buhun, yaitu diterjemahkan oleh Rakyat Sancang ini. Jadi kalau di Arabnya Allah, kalau diterjemahkan jadi Hyang, supaya mudah diterima. Gitu. Sebab dalam bahasa itu sampaikanlah dengan bahasa kaumnya. Contoh tentang nama-nama sifat-sifat Allah Asmaul Husna. Ini salah satu contoh. Yaitu Al-Batin. Batin. Al-Batin ini yang berkaitan dengan dalam. Adalah diterjemahkan oleh sang Rakyat Sancang ini jadi Hyang Jati Niskala. Lalu Al-Alim, Maha mengetahui, Maha berilmu, maka diterjemahkan menjadi Hyang Weruh. Lalu Al-Malik, Maha penguasa, diterjemahkan menjadi Hyang Wenang. Ar-Rasyid, itu Ar-Rasyid itu dari kata kalau itu gulu itu mursyid. Jadi orang yang mencari ilmu, yang rasyid lah. Kalau diterjemahkan adalah orang yang mau pandai, Ar-Rasyid, pandai, pintar, dalam artian cerdas. Adalah Maha Werti, gitu. Al-Wahid, Maha Tunggal, diterjemahkan Hyang Manon. Lalu Al-Muhaimin, artinya yang Maha Pelindung, disebut juga diterjemahkan menjadi Hyang Jagra. Assalam, gitu, yang sejahtera, diterjemahkan menjadi Hyang Kreta. Al-Muhyi, dari kata haya, hayu, bukan Al-Muhyi itu hayat, Maha menghidupkan. Yang Sanu, Al-Adlu, Maha Adil, Hyang Taraju. Al-Muntakim, itu Muntakim. Jadi ini berkaitan dengan pembalasan. Pembalasan itu adalah hukum, gitu. Sanksi, adalah yang siksa. Al-Qudus, Maha Suci, Wening, Hyang Wening. Al-Azim, Maha Agung, diterjemahkan oleh Rakyat Sancang yang Maha Sarira. Al-Bashir, Basor, dari kata basor, melihat. Fungsi dari mata itu bukan matanya, tapi fungsinya. Gitu. Maka diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda ini, yaitu Waas, yang Waas. Al-Khaliq, Maha Pencipta, diterjemahkan oleh Rakyat Sancang menjadi Hyang Nistamen. Al-Aziz, yang Maha Gagah, Maha Perkasa, diterjemahkan menjadi Hyang Murba Wisesa. Al-Mumit, yang mematikan, kan gitu. Jadi sifat Tuhan, gitu. Al-Mumit, maka diterjemahkan menjadi Hyang Seda. Al-Hamid, gitu, yang terpuji, menjadi diterjemahkan Hyang Ulas. Al-Kabir, gitu. Al-Kobir,
Al-Qabil, Maha Waspada, Hyang Pramana, Al-Jabar, Hyang Tanah Wurung. Gitu. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana Islam ini mudah diterima oleh kaumnya, dan diterima sebab Islam ini mengajak kepada hal yang sangat fundamental. Sifat manusia itu tidak ada kasta gitu. Nah, jadi Islam ditampilkan dalam wadah kearifan lokal itu bisa diterima sebab apa? Ternyata semua unsur agama itu sama. Dalam bentuk ajaran itu ternyata poin-poinnya sama. Makanya saya bahas tadi dalam wujud ajaran Sunda itu juga ada 3. Dan gitu. Ucap, tekad, lampah, rama, resi, ratu, akar, batang, buah. Terus lagi mengandung 3 unsur. Jadi sama semua ajaran-ajaran itu kan gitu. Ada Trimurti, ada Tritunggal. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah Mubadi'us Salasa, 3 pengabdian. Jadi pada dasarnya ajaran-ajaran ini sama. Cuma cara untuk mencapai tingkatan peradaban ini dibutuhkan sosok leader yang memang mampu mewujudkan satu ajaran yang bisa menjadikan manusia itu di hadapan manusia seluruh dunia itu sama. Manusia di hadapan Tuhan sama. Kenapa harus ada pengkastaan? Itu yang menjadi cikal bakal gerakan radikal dari Rakyat Sancang. Dan saya meyakini bahwa ajaran Islam yang pertama masuk ke Indonesia itu adalah Syiah. Bukan seorang Syiah. Syiah itu kan artinya pengikut Ali. Nanti berikutnya ada yang datang Muawiyah kan gitu. Jadi pada dasarnya ajaran-ajaran Sunda ini kenapa welcome dengan ajaran Islam yang ajaran asli ya, yang belum mengenal madhab ya, yang belum ada penafsiran, sebab hari itu ajarannya langsung dari sahabat Rasulullah, malah itu saudara Rasulullah, maka Ali bin Abi Thalib itu pintunya ilmu. Jadi belum ada tafsir, belum ada madhab kan gitu. Jadi perbedaannya tidak sangat jomplang. Beda kalau sekarang kan gitu. Setelah berapa tahun, 200 tahun, 300 tahun kemudian ada kitab-kitab selain Quran kan gitu. 200 tahun kemudian ada hadis kan gitu. Lalu ada madhab, ada fikih yang ditulis ulama-ulama kan gitu. Tetapi pada hari itu kenapa Islam bisa diterima? Sebab ajarannya jadi bisa masuk ke Tatar Sunda itu karena tidak ada satu hal yang ditonjol itu perbedaan gitu. Jadi yang disebut kalimatun sawa, kalimat yang sama hari itu kan gitu. Jadi begitu kenapa bisa terima? Karena ajaran itu tidak ada unsur politik hari itu kan gitu. Jadi unsur kan Islam, ada perbedaan Islam itu setelah dipimpin oleh khilafah kan gitu, oleh Khalifah Umayyah, Abbasiyah kan gitu. Itu sebenarnya ada ulama-ulama dari sana. Jadi setelah meninggal Nabi Muhammad 200 tahun kemudian bermunculanlah ulama-ulama fikih, ulama-ulama madhab kan gitu. Nah hari itu waktu zaman Sayyidina Ali menerima ajaran itu langsung dari Rasulullah dan disampaikan kepada rakyat. Nah mungkin ini ceritanya ya, nanti saya akan bacakan lagi bagaimana cara Rakyat Sancang memberikan ajaran-ajaran ini hingga ada perang di Tarumanegara ya gitu. Satu ajaran dilawan dengan ajaran lain. Nah gitu. Nantilah kisah ini saya akan lanjutkan ya. Cuma ini cerita saja. Anggap saja ini dongeng ya. Tapi naskah ini lumayan juga ramai kalau dibaca ya. Percaya tidak percaya silahkan lah. Itu hak semua saudara-saudara. Sampurasun merdeka.